Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rehan Pramono. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 2002010046. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang suku bunga. Yang pertama ada pengertian suku bunga. Pengertian suku bunga merupakan harga dari penggunaan uang atau biasa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga dalam segi penawaran juga dapat diartikan sebagai pendapatan atas pemberian kredit, sehingga pemilik dana juga akan menggunakan dananya untuk berinvestasi dalam perjanjian harga yang tinggi. Sedangkan dalam segi permintaan, ini dapat diartikan sebagai suatu biaya atau pinjaman atau imbalan penggunaan uang yang dipinjam oleh para nasabah tertentu. Dalam transaksi tersebut, kita akan menggunakan istilah suku bunga. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada beberapa faktor, yakni yang pertama ada kebutuhan dana, yang kedua target loba, yang ketiga jaminan kualitas, keempat kebijakan pemerintah, kelima jangka waktu atau periode, keenam ada reputasi perusahaan, yang ketujuh ada produk yang kompetitif, kedelapan adalah hubungan yang baik, yang kesembilan kompetisi, yang terakhir ada jaminan pihak ketiga. Yang selanjutnya ada fungsi suku bunga. Fungsi suku bunga ada beberapa bagian atau 4, yakni yang pertama ada membantu aliran pada tabungan menuju investasi untuk dapat mendukung sebuah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada mendistribusikan jumlah kredit yang sudah tersedia, umumnya dapat memberikan dana kredit untuk sebuah proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga ada menyeimbangkan suatu persediaan uang dengan permintaan uang dari suatu negara. Yang keempat ada alat penting mengenai suatu kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap pada jumlah tabungan dan investasi. Ada jenis-jenis suku bunga beserta contohnya. Yang pertama ada suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan yakni sebuah suku bunga yang diberikan sebagai balas jasa pada para nasabah yang menyimpan bunganya di bank, menyimpan uangnya di bank. Ada contohnya yaitu seperti bunga tabungan, bunga deposito, dan jasa giro. Yang kedua ada suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman ialah suatu suku bunga yang dibebankan kepada peminjam atau suatu harga yang harus dibayar oleh pihak nasabah. Contohnya seperti bunga kredit. Yang ketiga adalah suku bunga efektif. Suku bunga efektif yaitu salah satu suku bunga yang dapat dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayar atau terhutang. Contohnya, Dharma memiliki hutang sebesar 100 juta pada pihak bank dengan cicilan pokok sebesar 10 juta per bulannya dengan bunga efektifnya yakni 12% per tahun. Yang keempat ada suku bunga flat. Suku bunga flat yaitu suku bunga yang harus dibayarkan didasarkan pada jumlah pembayaran. Contohnya, Pak Sukun memiliki hutang sebesar 100 juta dengan besar bunga flatnya 12% per tahun. Maka setiap bulan besarnya bunga yang harus dibayar Pak Sukun yakni sebesar 1 juta dari 12% tersebut. Yang kelima ada suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas yaitu suatu suku bunga modifikasi dari sebuah suku bunga efektif. Dalam suku bunga ini, jumlah suatu angsuran bulannya akan tetap. Yang terakhir yakni ada suku bunga mengambang. Suku bunga mengambang merupakan salah satu jenis suku bunga yang besarnya mengikuti naik turunnya bunga pasar. Apabila pada suku bunga pasar naik, maka jumlah dari suku bunga kredit juga akan naik. Begitu pun sebaliknya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.